warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhoirunisa dari kelas 12 IP 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang daftar menu yang ada di sebuah resto ala Jepang. Bisa diartikan misalkan itu milik saya, dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih menu itu sebenarnya. Nah, menu itu adalah daftar makanan yang dihubungkan dengan kertas atau media lainnya, di mana di mana daftar makanan itu tercantum kan tentang nama resto saya, yaitu Anatano Ikiniri, yang berarti kesukaanmu. Jadi ketika ada seorang konsumen yang melewati depan resto saya dan melihat nama tersebut, dia akan merasa, oh ternyata makanan kesukaan saya tuh ada di sini. Jadi dia akan merasa penasaran dan menarik seseorang tersebut untuk masuk dan mencoba daftar menu yang tersedia di restoran saya. Jadi seperti saya ini termasuk ke dalam jenis a la carte. Definisi dari menu a la carte ini sendiri adalah menu makanan yang tersedia dan terdiri dari harganya masing-masing. Jadi setiap makanan yang ada di daftar menu itu disediakan harganya masing-masing. Jadi seperti itu. Adapun ciri-ciri dari menu a la carte, yang pertama itu tersedianya harga makanan. Terus yang kedua, pelanggan bisa memilih makanan sesuai seleranya masing-masing. Terus yang ketiga, harga makanan itu terpisah dan beban harus dibayar sesuai dengan harga makanan yang telah dipesannya. Yang keempat, makanan akan dimasak. Jadi ketika memesannya tuh baru dimasak, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menikmatinya. Jadi teman-teman harus sabar ya untuk menunggunya. Appetizer itu adalah makanan pembuka. Yang pertama itu ada edamame. Edamame itu adalah sebuah kacang kedelai, kacang yang berwarna hijau dan masih dalam polongnya. Yang kedua ada nasu no agebitashi, itu adalah tumisan terong dan wortel. Terus yang ketiga, agedashi tofu adalah tofu yang digoreng dengan campuran tepung maizena dan disajikan bersama ikan. Yang keempat ada gyoza. Gyoza itu adalah pangsit dengan irisan kubis yang dicincang dengan bawang putih, daun bawang, dan daging. Yang kelima ada cawan mushi. Cawan mushi adalah makanan Jepang yang dibuat dari campuran telur ayam dan dashi yang dikukus di dalam mangkuk dan disediakan dengan mangkuk-mangkuknya. Nah, yang kedua ada main course atau hidangan menu utama. Ya, yang pertama itu ada chicken teriyaki, yaitu ayam yang dipanggang atau dipanaskan dan dilapisi dengan kecap, sake, ataupun gula yang memiliki aroma dan rasa yang enak. Terus yang kedua ada yasai tame. Yasai tame itu adalah sayuran yang ditumis atau dioseng-oseng. Yang ketiga ada ramen. Ramen itu adalah mie kuah Jepang. Yang keempat, okonomiyaki, yaitu makanan Jepang yang berupa goreng tepung dengan kol yang diisi dengan seperti daging, terus cumi-cumi, kerang, seperti itu. Yang terakhir, ada yakitori. Yakitori adalah sate khas Jepang yang umumnya menggunakan daging ayam. Biasanya sih kalau orang Jepang makannya pakai daging babi ya, tapi kalau kita bikinnya pakai daging ayam juga nggak apa-apa, yang penting sate ala Jepang. Sekarang ada sup yang khas dari Jepang ya. Pertama itu ada miso soup. Miso soup adalah makanan sup Jepang yang isinya terdapat masakan laut atau sayur-sayuran yang dicampur dengan miso sebagai perasa. Yang kedua ada tonjiru. Ton yang berarti babi, jiru yang berarti sup, berarti bisa diartikan sebagai sup daging babi. Tapi kebetulan karena ini di Indonesia, jadi daging babinya itu bisa diganti dengan daging sapi atau daging ayam. Yang ketiga ada kenchin jiru. Kenchin jiru itu hidangan tanpa daging. Ya, hidangan tanpa daging yang dibuat untuk biksu Buddha.
Terus yang keempat ada osuimono. Osuimono adalah sup kuah bening dari Jepang. Biasanya ini menggunakan bahan-bahan yang sedang musim atau bisa disebut sup musiman. Terakhir ada hiyajiru. Hiyajiru adalah sup dingin khas Miyazaki. Sekarang masuk ke bagian salad ala Jepang. Yang pertama itu ada wafu sarada. Wafu sarada adalah salad yang terbuat dari campuran sayuran seperti mentimun, selada, lobak, wortel, dan bisa dicampur juga dengan ikan tuna. Nah, yang kedua ada onion salad dressing. Ini salad yang dibuat dengan bahan utamanya itu bawang bombay. Yang ketiga, potani salad. Potato kani salad. Nah, yang ini bahan utamanya itu kentang untuk pembuatannya. Yang keempat, ada karage salad, itu ayam yang digoreng dengan tepung Kobe, terus disajikan dengan sayuran. Nah, yang kelima, wakame salad, itu adalah salad khas Jepang yang terbuat dari rumput laut Jepang. Sekarang masuk ke dessert. Dessert itu adalah makanan penutup. Nah, yang pertama itu ada anmitsu. Anmitsu itu makanan penutup khas Jepang yang terbuat dari shiratama dan amaretto. Nah, yang kedua ada dorayaki. Dorayaki itu adalah kue yang berbentuk bundar dan sedikit agak tembam. Terus dia kayak dibelah gitu, terus ditempelin pakai selai kacang merah. Nah, yang ketiga ada dango. Dango itu kue kecil yang berbentuk bulat seperti bola. Keempat, ada daifuku. Daifuku adalah mochi yang berisi pasta kacang merah. Yang terakhir ada taiyaki. Taiyaki itu kue Jepang yang berbentuk ikan. Sekarang masuk ke minuman ala Jepang. Yang pertama itu ada clear drink. Clear drink itu kayak air mineral, tidak berwarna, tapi dia memiliki varian rasa macam-macam tuh, ada kayak rasa jeruk, rasa leci, rasa lemon. Jadi banyak ada rasanya. Terus yang kedua ada ramune. Ramune itu minuman kaleng, tapi dia tuh di dalam leher kalengnya tuh ada kelereng. Jadi kalau dikocok-kocok dia bakal bunyi gitu. Nah, terus yang ketiga ada matcha. Matcha itu adalah teh hijau Jepang. Yang keempat adalah kabucha. Kabucha itu teh yang mengandung laminaria atau kep kering yang diiris halus, lalu dia tuh diseduh. Biasanya sih kalau di Indonesia tuh kayak teh dibasiin, tapi ya mungkin ada perbedaan, tapi saya nggak tahu. Yang terakhir itu ada kakigori. Kakigori itu es serut versi Jepang. Kan kalau di Indonesia tuh ada tuh es serut tapi terbuat dari es batu diserut-serut. Nah, kalau ini mungkin beda cara pembuatannya. Nah, sekian tentang penjelasan resto ala Jepang milik saya, yaitu Anata no Ikimiri, dan beberapa daftar menu yang terdapat di dalam restoran ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.